Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Nazira Ramaniasari dengan NIM 2205 1214033 dari Sistem Informasi 2022A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam memenuhi mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Media Penyimpanan. Jadi sebelumnya, apa itu SDD? Jadi hard disk drive adalah perangkat penyimpanan standar yang digunakan pada sebuah komputer. Perangkat ini menggunakan teknologi elektromekanis untuk penyimpanan dan pengambilan data. SDD dilengkapi dengan piringan yang berputar di dalamnya, di mana data disimpan secara magnetis. Apa itu SSHD? Jadi SSHD adalah singkatan dari Solid State Hybrid Drive. Disebut juga dengan Hard Drive Hybrid. SSHD adalah sebuah perangkat penyimpanan yang menawarkan penyimpanan flash memory dan HDD ke dalam sebuah drive tunggal. SSHD dilengkapi dengan penyimpanan solid state. Selain itu, perangkat ini juga menggunakan teknologi SSD sebagai salah satu solusi untuk memberikan ruang penyimpanan ekstra. Jadi SSD ini memiliki cara kerja, yaitu dilengkapi dengan penyimpanan solid state. Selain itu, perangkat ini juga menggunakan teknologi SSD sebagai salah satu solusi untuk memberikan ruang penyimpanan ekstra. Apa itu SSD NVMe? Jadi non-volatile memory express atau disingkat dengan itu adalah solid state drive yang menggunakan faktor dengan bentuk M2, soket M2, untuk terhubung ke motherboard. Selain itu, SSD ini menggunakan antarmuka Peripheral Component Interconnect Express yang menawarkan cara transfer data yang jauh lebih efisien. Nah, dari ketiga ke tempat ini memiliki perbedaan. Pada akhir tahun 2000-an, ketika Anda memilih hard disk drive atau PC baru, penyimpanan hard disk ini yang tersedia terbatas dalam hal ukuran dan kecepatan. Mungkin dari 5.400 atau 7.200 rotasi per menit atau RPM. Sekarang, saat Anda membeli PC baru, Anda mempunyai dua jenis pilihan yang berbeda, yaitu SSD atau HDD. Perbedaan utama antara solid state drive dan hard disk drive adalah bagaimana data disimpan dan diakses. SSD menggunakan piringan cakram yang berputar secara mekanis dan sebuah penggerak untuk membaca atau menulis data, dan sedangkan SSD menggunakan chip memori. Data ditulis dan dibaca oleh head yang bergerak cepat, mirip dengan cara kerja album piringan hitam. Selanjutnya dari ketiga opsi itu, yang pertama kinerja. Karena SSD menggunakan komponen mekanis, kinerjanya terbatas pada kemampuan mekanis dari cakram yang berputar. SSD mampu mengungguli SSD 7200 RPM dengan mudah. SSD dan SSHD memberikan kecepatan baca atau tulis yang tidak terpaut jauh, yaitu sekitar 180 Mbps, sedangkan SSD dapat mencapai 500 Mbps. Karena menggunakan antarmuka PCIe performa tinggi, sedangkan SSNFMe dapat mengungguli SSD dengan selisih yang signifikan.
Kecepatan baca atau tulisnya dapat mencapai hingga rata-rata 3.500 Mbps. Dalam hal mengoperasikan input atau output, HDD tertinggal dengan selisih yang jauh. HDD dapat menangani hingga 100 operasi input-output per detik atau IOPS. SSHD dapat menangani kurang lebih sekitar 400 operasi input-output per detik. SSD dapat menangani lebih banyak lagi, hingga 100.000 IOPS. Sedangkan SDD NVMe dapat menangani hingga 300.000 operasi input-output per detik, mengungguli SDD dan HDD. Dari segi harga, SDD memiliki yang lebih murah daripada SSD SATA dan SSD NVMe. Demikian pula SSD SATA lebih murah daripada SSD NVMe yang memiliki performa lebih baik. Harga HDD dengan kapasitas 2 TB berkisar antara Rp870.000 dan sebanding dengan harga SSHD berkapasitas 1 TB. SSD SATA 500 GB dan SSD NVMe 250 GB. Dalam segi kemampuan atau reliability, soal kehandalan lah SDD dan SSHD juga setara dan cukup handal bagi pengguna PC pada umumnya. Karena mean time between failure MTBF sekitar 300.000 sampai 1.200.000 1.200.000 jam. Namun karena pengoperasiannya yang non-mekanis dan tingkat keausan yang rendah, SSD dan SSD NVMe jauh lebih handal dengan MTBF sekitar 1,5 juta jam. Dari konsumsi daya, NVMe adalah pemenang mutlak dalam hal efisien daya. Sebagian produsen NVMe menggunakan mode siaga konsumsi daya L1T2 sehingga efisiensi daya meningkat hingga sekitar 25 kali lipat. Kompatibilitas perangkat keras. SSD sudah ada sejak lama, oleh karenanya dapat digunakan secara luas pada perangkat PC desktop. Interface-nya juga dikembangkan berdasarkan SSD, namun meskipun SSD dan SSD dapat digunakan secara luas, akan tetapi SSD NVMe masih kurang kompatibel dengan PC yang digunakan pada umumnya. Sebagaimana disinggung di atas, SSD NVMe membutuhkan port M.2 untuk dapat dipasang pada komputer. Hal ini berbeda dengan port SATA. Yang terakhir, perbedaannya adalah keefektifan penggunaan. SSD lambat, namun dapat menyimpan data dalam jumlah besar dengan harga yang murah. SSHD memiliki harga cukup murah serta memiliki teknologi memori flash. SSD memang cepat, namun lebih mahal untuk pengguna komputer tanpa memerlukan kinerja yang tinggi. SSD atau SSHD sudah sangat memadai, namun jika penggunaannya melebihi penggunaan normal biasanya, seperti untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut kinerja tinggi, seperti bermain game, pengeditan video, pengembangan perangkat lunak, sudah tentu SSD adalah pilihan terbaik. SSD NVMe paling sempurna untuk digunakan saat transfer data dalam jumlah besar secara terus-terusan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Hanya dalam kasus tersebut, kemampuan sesungguhnya dari SSD NVMe dapat digunakan secara maksimal. Kita beralih ke SSD SAS atau Hard Disk Drive Serial Attached SCSI. Jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka serial attached SCSI
SI atau SAS untuk mentransfer data antara hard disk dan sistem komputer. SAS ini merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan antarmuka SCSI tradisional yang digunakan pada hard disk drive. Jadi HDD SAS ini memiliki karakteristik dan keunggulan, yaitu memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA tradisional. Dengan kecepatan transfer data yang dapat mencapai 12 Gbps, HDD SAS memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa perangkat pada antarmuka yang sama dengan menggunakan jalur multiplexing. HDD SAS dirancang untuk menjaga keandalan dan ketersediaan data yang tinggi. HDD SAS dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan dukungan untuk multiple queue. Jadi kita beralih ke flash disk USB. Di sini flash disk dibagi menjadi 3 versi, yaitu flash disk versi 1, versi 2, dan versi 3. Jadi kita akan saya akan menjelaskan USB versi 1 terlebih dahulu. USB versi 1 merupakan versi pertama dari standar USB. Memiliki kecepatan transfer data yang relatif lambat, dengan kecepatan transfer data maksimal sekitar 12 Mbps atau megabit per detik. USB versi 1 juga memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas, dengan kapasitas maksimal hanya sekitar 2 GB. USB versi 2. USB versi 2 ini merupakan pengembangan dari standar USB versi 1 yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat. USB versi 2 ini memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 480 Mbps yang lebih cepat dari USB versi 1, sekitar 40 kali lipat. USB versi 2 juga memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, dengan kapasitas maksimal mencapai 256 GB. Yang terakhir ada USB versi 3, merupakan pengembangan lebih lanjut dari standar USB versi 2 yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat. USB versi 3 memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 5 Gbps yang lebih cepat dari USB versi 2 sekitar 10 kali lipat. USB versi 3 juga memiliki fitur lain seperti lebih efisien dalam penggunaan energi dan kemampuan untuk mengirim daya atau power delivery melalui kabel USB. Nah, dari ketiga versi tersebut, terdapat perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Yang pertama, USB versi 3 memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan USB versi 2 dan USB versi 1. Dalam segi kapasitas penyimpanan, USB versi 3 memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan USB versi 1. Namun, kapasitas kalah besar dibandingkan dengan USB versi 2 yang memiliki kapasitas maksimal mencapai 256 GB. Dan yang terakhir, flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3 adalah pada kecepatan transfer data dan kapasitas penyimpanan dalam penggunaan sehari-hari. Kecepatan dan kapasitas ini mungkin tidak terlalu signifikan, tergantung pada kebutuhan pengguna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.